Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 19 Juli 2024. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabat, karena itu mereka ditegur oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi marah dan menganggap bahwa murid-murid Yesus melanggar peraturan tentang hari Sabat. Namun Yesus membela para muridnya. Ia membandingkan tindakan mereka dengan tindakan Raja Daud dan tentaranya, dan juga imam-imam yang bertugas di bait Allah. Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Walaupun mereka melanggar peraturan hari Sabat, namun mereka tidak dipersalahkan. Apalagi para pengikut Kristus yang adalah murid Tuhan atas hari Sabat. Tentu mereka tidak dipersalahkan juga. Dengan pembelaan ini Yesus ingin menegaskan misi yang dibawanya, misi Yesus yang sesungguhnya, yakni belas kasihan dan pengampunan. Ini menjadi yang utama dalam menjalani hidup bersama dengan yang lain. Yesus ingin hadir menampilkan kasih, membawa damai, membawa pengampunan. Itulah yang diperjuangkan. Bukan soal aturan-aturan yang membelakangi itu semua. Saudaraku terkasih, yang dilakukan orang Farisi sering kita temukan dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita yang kadang kala begitu kaku dengan semua aturan yang melupakan hal penting dari semuanya itu, yakni membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang perlu dibantu dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang hidup dalam kebersamaan dengan sesama yang lain, kita wajib menjalani aturan yang ada dengan baik. Tapi sikap kasih dan cinta jangan pernah kita lupakan. Sebab panggilan hidup kita adalah mencintai, mewujudkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Mentaati aturan dan menjalani dengan baik adalah tugas kita semua. Dan hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan bersama. Tapi jangan sampai aturan yang ada membuat kita menjadi pribadi yang tertutup mata hati akan kebutuhan dan persoalan di sekitar kita. Aturan hendaknya membantu kita untuk semakin peduli, semakin peka, semakin berbuat baik kepada kita, kepada sesama kita yang lain yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.